Iya pemirsa, kembali lagi di Research and Dedication ya, tentunya masih bersama saya Syarifah Ainal dan juga dosen Ibu Ulfa Husnadira ya. Tadi kita juga membahas terkait dengan penelitian. Nah tentunya pemirsa di rumah juga semakin ingin tahu ya, apa sih dampak positif dari penelitian yang sudah Ibu lakukan. Oke. Jadi dampak positif yang sudah didapat dari penelitian yang berjudul tadi 1000 hari pertama kehidupannya ini, alhamdulillah ibu-ibu yang berada di Kampung Mibo itu sudah mendapat seperti angin segar ya. Mereka sudah mendapat penyuluhan kesehatan yang kita lakukan agar mereka benar-benar menjaga kehamilan yang berkualitas dan menjadikan anak-anaknya itu menjadi generasi yang berkualitas juga, karena dari gizi itu dampaknya sangat besar bagi anak-anak generasi kita berikutnya. Karena kalau misalnya ada satu kesalahan apabila bayi itu kekurangan gizinya, maka si anak menjadi tumbuh dengan kita bilangnya tidak sempurna, karena dia seperti tadi konsentrasi dia tidak mau belajar, terganggu, kemudian dia tidak mau di lingkungannya dia tidak cuek ya. Biasanya kayak gitu kalau misalnya anak yang kurang gizi. Jadi kalau misalnya generasi yang kita lahirkan seperti itu mau jadi apa Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya dicetak dengan yang di goal lah, kalau misalnya anak itu memang betul-betul dengan prestasi yang baik, maka itu dampaknya besar ya untuk Indonesia, pembangunan Indonesia. Iya, itu pastinya. Jadi anak-anak muda ini harus terus dijaga ya gizinya ya, apalagi dari kecil gitu ya, harus dijaga. Dan tentunya tadi penelitian tentang 1000 hari ya. Oke, nah untuk penelitian berikutnya apa sih kalau kita boleh tahu nih ya pemirsa, untuk lihat judul penelitian berikutnya. Oke, saya mengambil judul efektivitas penggunaan buku KIA terhadap kepatuhan ibu dalam kontrol ulang kehamilannya. Nah, itu penggunaan buku KIA itu juga ada hubungannya juga dengan 1000 hari pertama kelahiran tadi. Jadi semakin sering si ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke petugas kesehatan, boleh ke dokter, boleh ke klinik, boleh ke puskesmas, boleh ke bidan ya. Jadi mereka juga tetap mengetahui bagaimana perkembangan janinnya di dalam kandungannya. Jadi kalau semakin sering mereka periksa, atau minimalnya kalau misalnya maksimal ya, kalau maksimal sebenarnya minimal 4 kali. Trimester pertama ada 3 kali, trimester pertama ada 1 kali pemeriksaan, trimester kedua ada 1 kali, dan trimester 3 ada 2 kali. Tapi kalau setiap bulan kita periksa, langkah baiknya bagi si ibu dan si bayinya gitu. Iya, dan tentunya untuk harapannya apa sih untuk penelitian berikutnya? Iya, itu harapannya agar ibu-ibu juga lebih sering tadi memeriksakan kehamilannya ke petugas kesehatan. Jadi itu juga bisa kita ketahui bahwa bagaimana perkembangan si bayinya itu, apakah cukup gizinya tadi atau tidak gitu. Jadi masih ada juga hubungannya dengan 1000 hari tadi ya, pertama kehidupan. Iya, jadi memang setiap penelitian mungkin selalu berkaitan Ibu ya? Atau ada yang tidak berkaitan? Ada yang juga yang tidak berkaitan, tapi ini memang saya hubungkan aja dengan penelitian yang sebelumnya iya. Memang benar-benar penelitian ini cukup menarik ya, dan tentunya penelitian aja cukup menarik. Gimana untuk pengabdiannya nih? Apa sih judul pengabdiannya nih Bu? Oke, yang sudah dilakukan ya, pengabdian yang selalu dilakukan yang lalu yaitu promosi kesehatan terhadap Flor Albus ya. Flor Albus itu keputihan, promosi kesehatan pada remaja tentang keputihan. Itu kemarin saya ngambilnya di SMA 8 Banda Aceh, Pinang. Kemudian itu banyak juga para remajanya, ada yang para siswanya ada juga yang tidak tahu bagaimana keputihan yang normal dan tidak normal itu. Mereka yang taunya ini normal aja. Tapi kalau sebenarnya warna misalnya gini, misalnya warna keputihan yang normal itu kan warnanya putih, bening, bahkan ada putih lah, agak kekuningan. Tapi kalau misalnya yang sudah normal, hijau, bahkan berlendir campur darah atau gatal-gatal di sekitar kewanitaannya itu sudah termasuk abnormal. Iya. Jadi masih ada juga yang belum paham itu bagaimana yang
normal dan tidak normal. Iya, dan tentunya bentuknya seperti apa sih Bu pengabdian itu sendiri? Kita memberikan, saya dibantu dengan ada 4 orang mahasiswa juga. Kemudian kita turun ke lapangan langsung ke kemarin ada 2 kelas ya gabung yang siswi-siswinya aja. Iya. Ya, yang siswa enggak ya karena kan ini memang tentang khusus ya, kesehatan kewanitaan, kesehatan reproduksi pada remaja wanitanya. Nah, jadi kita memberikan penyuluhan, kemudian kita ada lakukan juga ada feedbacknya juga, kemudian ada terakhirnya ada sesi tanya jawab juga. Iya, nah jadi memang memberikan penyuluhan juga ya di sana ya. Ada apa aja sih, mungkin ada seminar atau ada gimana di sana? Iya, kita berikan dari saya sendiri saya berikan penyuluhan kesehatan, kemudian adik-adik mahasiswa yang di sana. Siswa kebidanan juga kita berikan penyuluhan sedikit tentang bagaimana itu keputihan, kemudian kita ada berikan brosur. Ada brosur kita berikan kepada masing-masing siswi tadi, dan ada kita buat poster untuk ditempel di madingnya mereka. Ya. Oke, nah jadi memang membuktikan madingnya mereka itu isinya apa nih Bu? Itu memang brosur tadi ya. Brosur tentang keputihan itu sendiri, yang normal dan tidak abnormal, normal dan abnormal namanya. Iya, nah gimana tuh siswi yang ada di sana antusiasnya terus kedatangan Ibu Ulfa Husna? Iya, alhamdulillah mereka juga merasa seperti haus akan pengetahuan. Jadi kalau kita awalnya sih namanya siswa ya kita ajak untuk berkumpul, padahal saat itu mau jam pulang, jadi mereka ogah-ogahan. Begitu dengar judul kita menarik, mereka malah nggak jadi pulang ya? Nggak jadi pulang, masuk gitu kan, sampai itu kelas yang hanya 2 kelas, tadinya hanya 2 kelas, tapi karena antusias mereka jadi nambah sampai duduk aja sampai 1 kursi berdua orang, berdua gitu. Jadi semangat lah kita pun kasih penyuluhannya karena audiensnya lebih ramai, jadi kita pun lebih puas ya untuk memberikan penyuluhan itu. Iya, jadi memang gitu ya kalau kita harus turun ke lapangan terus menghadapi siswi-siswi yang ada di sana, dan tentunya mereka ada yang bertanya atau gimana gitu. Ada. Terus tiba-tiba ada yang ngadu, Bu nih kok saya gimana gitu. Banyak ada yang curcol ya namanya, colongan juga ada, kemudian ada yang bertanya juga ada. Nah, kita untuk lebih menariknya lagi kita bawa ini bingkisan. Jadi setiap ada yang bertanya atau ada yang menjawab pertanyaan dari kita, kita berikan bingkisan, dan itu lebih ini lagi antusias lagi. Iya, benar-benar merchandise ya, siapa nih yang mau gitu ya. Langsung ada yang nanya ya, dan tentunya keluhan mereka apa aja sih Bu? Keluhannya ya itu tadi merasa belum tahu, biasanya kalau misalnya normal itu kan keputihan itu kan sebelum menstruasi dia memang keluar. Jadi mereka itu kirain apa gitu yang keluar itu aja tuh namanya, kita jelasin itu yang sampai sedetil itu. Iya, jadi memang cukup luar biasa ya terkait dengan pengabdian yang sudah Ibu Ulfa Husnadira lakukan gitu. Nah, tentunya terakhir nih Bu ya, dan kita juga mau closing nih pemirsa, untuk harapannya nih dengan untuk Universitas Subudi Indonesia untuk mahasiswanya apa aja nih? Pesannya mungkin yang ingin disampaikan? Saya sangat mengharapkan untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi Universitas Subudi Indonesia itu agar belajar dengan baik, agar nantinya menjadi seseorang yang bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Jadi ilmu yang didapatkan tidak hanya untuk sendiri, tapi bisa dibagikan untuk semuanya. Jadi manusia yang penuh dengan kreativitas penuh kreativitas dan berkualitas. Iya, pastinya. Terima kasih Ibu Ulfa Husnadira sudah hadir ke studio kita tercinta ya. Mungkin next time kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan penelitian terbarunya ya. Kalau gitu langsung aja kita berdua pamit ya Ibu ya, dan juga pemirsa di rumah. Saya Syarifah Elna dan saya Ulfa Husnadira. Iya, kita berdua pamit dan seluruh kru yang bertugas pamit. Kita kembali lagi di Research and Dedication di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.